Humas, kepala direktorat Humas itu kombes loh, kolonel. Harusnya dia yang ngurusin ini. Kalau dia memang istilahnya tuh egaliter gitu ya, maksud saya memang pengen polisi yang baik gitu, terus pengen melindungi hak-hak semua warga negara gitu loh, yang ya gitulah, pengen profesional pokoknya. Dia harusnya dengan sukarela mempublish ini, bukan hanya terus terang aja dalam kondisi tertentu. Ini mungkin merugikan Polri sendiri toh, kalau masyarakat semua tahu, terus terang aja kita ngomong. Tapi kalau seperti saya bilang, dia sudah terbuka gitu loh wawasannya, sudah enggak. Tapi mungkin kalau di tingkat yang lebih tinggi dia belum tentu tahu ada informasi tentang ini. Saya pikir tahu Pak. Tahu. Kalau di institusi kita itu sulit ya kalau mau bilang komandan kita nggak akan tahu ini, agak sulit gitu loh. Agak, Ya, maksudnya cuma tinggal political will-nya, mau apa enggak gitu loh. Tapi kalau dibilang masyarakat tahu ini polisi rugi, waduh, itu salah. Sudah filosofi yang Iya, itu yang harus memang iya Pak. Tapi ya, saya kan bicara sesuai dengan ini. betul. Tapi kan banyak yang masih berpikiran seperti itu Pak. Sebagai besar kayaknya. Nah, makanya saya di sini legowo aja, saya terbuka. Silakan teman-teman nilai sendiri ya institusi kami. Tapi juga saya tidak dalam posisi semua polisi jelek, enggak, banyak polisi baik. Jadi maksud saya itu kembali ke orangnya. Ini loh maksud saya Pak, konsepnya saya sudah ada. Di forensik itu ini besar sekali, seperti saya bilang, ruang tamu. Ya cari tahu juga lah, wartawan juga gitu kan kalau mau. Berarti ya. Ya, jadi kalau ini kita sembunyiin misalnya kan, Pak saya mau tahu Pak, barang bukti saya itu benar nggak ya? Wah nggak tahu juga Pak, ada orang pikirnya itu nggak, itu salah. Kalau informasinya ada ya kita juga mencari gitu. Tapi ide tadi sangat cerdas, bisa tuh diusulkan. Ya kayak kantor pajak aja dia segala macam perubahan mengenai prosedur pajak selalu kan dipublish di website. Paling nggak masyarakat yang Tahu ya, bisa akses gitu ya setiap saat. Nggak mesti dia hanya turun langsung mensosialisasikan, nggak. Mungkin itu ya, butuh energi, butuh dana ya. Kalau kita nggak tahu ini lucu juga ya. Kita udah ditahan nih sama ini karena diduga pemakai. Kita menggerutu di dalam sel. Bajingan ini kasar serse. Saya bilang hari dibiarin aja di sini. Padahal sebenarnya istri kita yang ngurusin kita. Istri kita, orang tua kita udah ada lobby dengan kasar sersenya. Ya udahlah, gampang lah nanti. Tetap kita lakukan prosedurnya, diambil urin darah, tapi 5 hari setelah ini. Sebenarnya kasar sersenya mau nyelamatin kita. Berdasarkan pertolongan keluarga kita gitu loh, karena tahu memang kita pemakai. Kita yang nggak ngerti itu udah bajingan di saya kok ditahan, nggak dia apa-apain, nggak jelas nih saya ini, nggak dia apa-apain, dikasih makan nggak di dalam sel. Padahal justru kita itu harusnya kita terima kasih dengan penyidiknya. Terima kasih sekali Pak, urin saya diambil setelah saya 5 hari gitu. Udahlah terserah, forensik mau periksa sampai 7 hari 7 malam juga pasti negatif gitu kan. Nah kemudian yang selanjutnya ganja lama Pak, ganja sampai 7 hari, sampai seminggu. Hilang-hilang deh. Lama ganja, saya nggak ngerti ya, ada orang Aceh nggak di sini? Aswad. Kalau kebetulan lagi makan rendang dengan ganja gimana? Bumbunya kayak Iya bumbunya. Ini, nah ini terus ya untuk golongan amfetamin, inek itu ini isinya amfetamin, kokain 1-3 hari, inek 1-4 hari, golongan benzodiazepin, nitrozepam, ini obat tidur, diazepam, golongan 4 ini, itu sampai seminggu juga, 7 hari. Artinya, ya itu tadi, sampai seminggu kita pakai masih ada di urin kita. Kalau di darah Pak, dia sebentar sekali, 2-43 jam, 6-72 jam. Ya, pakai inek di darah itu hanya sampai 48 jam, 2 kali 24 jam. Hari ketiga sudah nggak ada lagi di darah, tetapi di urin masih ada. Makanya ya penyidik juga tahu, dia tidak hanya ngambil darahnya, urin darah. Dan kita yang di forensik juga tahu hak dan kewajiban kita. Kalau yang dikirim hanya darah, kita tolak. Berhak menolak Pak, forensik Pak, berhak menolak. Itu menurut saya cukup fair ya. Forensik berhak menolak. Ini kok darah saja yang dikirim, tolak. Karena tidak sesuai dengan ini, harus dua-duanya gitu. Jadi kalau hasilnya darah negatif, urin positif, kalau orang nggak ngerti, wah ini ada permainan kayaknya, kok bisa di darah negatif, di urin positif, padahal memang harus seperti itu. Kalau pada saat diambilnya itu antara, misalnya hari ketiga diambilnya ya, dia pakai amfetamin, pakai MDMA, pakai inek gitu loh.
ngambilnya udah hari ketiga, entah karena apa gitu ngambil hari ketiga. Harusnya di darah udah nggak ada lagi, udah negatif karena sudah lewat dari 2 kali 24 jam. Tapi di urinnya harusnya masih ada gitu loh. Jadi mungkin sekali terjadi. Tapi sekali lagi yang catatan dari saya untuk masalah ini bukan matematika Pak ya. Ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini juga relatif, sangat tergantung dari individunya. Mekanisme dalam tubuh siapa yang tahu, kan beda-beda. Kalau saya, pertama kali nih saya pakai ini, terus ketangkep saya. Diambil urin darah saya hari ketiga, atau malah hari kedua, bisa jadi sudah negatif. Karena baru pertama kali saya pakai. Belum ada residunya di urin, di darah, di ginjal saya, di mana gitu loh kira-kira. Tapi kalau saya dari SMP pakai, biarpun mungkin 2 minggu setelah itu ya masih ada lah gitu kan. Bagus kok, tenang aja. Udah seminggu yang lalu kok saya pakai. Ya pakai tapi dari SMP gitu ya ada. Di tiap Polda juga sekarang Pak, karena banyak polisi yang juga kadang-kadang kayak tadi ikut-ikutan gitu kan karena pergaulan. Harusnya dia memberantas narkoba tapi jadi pemakai. Hampir tiap minggu sekarang razia urin darah. Dengan waktu yang tidak ditentukan. Bagus. Ya saya kasih tahu juga. Habis apel pagi, sering tuh Kapolda. Semua perwira tinggal di tempat. Langsung dikasih kain. Periksa urin. Di sana lah, di lapangan itu lah, bukannya di toilet bukan. Di lapangan itu lah. Udah pakai kain aja, udah langsung gitu. Mau ngomong apa? Banyak yang kena. 3 kali kena terus pecah. Ya kalau kenanya karena saya kena nih, saya kan kerja di lab Pak, di lapor saya kerja. Tiap hari saya ngirup uap ini, saya nggak pakai Pak. Aku nggak tahu ya. Bisa-bisanya orang itu aja. Jadi maksud saya sebenarnya di Polri pun sendiri sudah lumayan aturannya gitu. Tinggal ini kemudian cara pengawetan juga perlu diperhatikan karena walaupun sampel urin dan darahnya diambil dalam kurun waktu yang dipersyaratkan, tetapi seperti saya bilang kejadiannya di Pulau Bangka gitu loh. Dibawa ke Palembang, lapor cabang Palembang. Kalau nggak dalam termos yang berisi es, rusak serum darah sama urin itu. Percuma. Ini juga bisa jadi bahan permainan Pak. Diperiksa sesuai prosedur, ada berita acaranya, waktu dan tempatnya juga terpenuhi. Yang ngambilnya juga bukan sembarangan orang, dokter, saksinya ada, semua medik lengkap. Tapi dibawa dengan termos biasa, nggak ada esnya. Karena kasasersenya misalnya, atau jangan kita sebut kasaserse dulu lah. Anak buahnya Bintara-Bintara itu sudah terima 50 juta misalnya. Benar kan? Di jalan dibuang sama dia kan, esnya kan, sampai forensik rusak ini. Biarpun diterima. Ditambahin lagi Pak. Kenapa? Enggak, itu cross checknya pada saat kita terima itu makanya harus ada ini barang bukti penyegelannya nih loh. Barang berita acara pembungkusan dan berita acara penyegelan. Kan komandannya nih yang tanda tangan atasan hukumnya, bukan sang Bintara yang bawa termos tadi. Sampai di sana pun, sampai di forensik ya, sampai di kantor kita itu bukan langsung saya periksa ya nggak bisa. Tahu dulu, cross check, lengkap kan nyalakan di foto, koreksi, sama komandannya kontak dulu benar nggak benar yang bawa ini surat perintahnya mana, semuanya Pak lengkap. Kalau misalnya forensik tahu bahwa ini barang buktinya sengaja quote dianulir, dirusak gitu. Terus apa yang bisa dilakukan forensik? Tolak. Itu aja. Nolak dan ada penolakan itu tidak lisan, tertulis. Tertulis, ditembuskan ke seluruh dunia. Cuman malaikat aja yang enggak. Kepala kejaksaan tinggi, kepala pengadilan tinggi, semua. Kurang apa gitu? Iya. Apalagi kalau komandannya memang orang hebat juga. Saya dulu pernah, komandan kami pertama tuh luar biasa Pak. Dia tuh kalau saya melihat apa sakit hati di Polri saya nggak ngerti ya. Pokoknya justru lebih curiga ke polisinya gitu loh daripada ke tersangka itu apa. Saya nggak ngerti gitu ya. Beliau dulu. Jadi, tapi saya belajar banyak dari beliau, luar biasa. Termasuk ya itulah bentuk wawasan kita juga bahwa semua punya hak dan kewajiban yang sama gitu loh. Jangan sampai polisi karena kewenangannya yang sangat besar kemudian salah menggunakan kewenangan. Jangan sampai juga masyarakat karena pinter, karena udah tahu semua ilmunya gitu kan. Dulu pernah diajarin sama Pak Fadil